Kak Nikita pernah ngereok nggak ya kalau anaknya lagi nggak mau makan? Ini kan soalnya sering banget terjadi di dunia peribuan gitu. Ngereok tuh maksudnya kayak Ngereok tuh kayak, aduh marah-marah, terus stres sendiri gitu kan. stres sendiri. Kayak kerempongan sendiri Kerempongan gitu ya. sendiri. Pernah lah, pernah ya? banget. Berarti manusia biasa, Iya smart dong. moms. Ohio Smart Moms, kembali lagi bersama Lia Atmajaya di BTS Bincang Teman Soklit. Masih sama Nikita Willy, tapi kita udah nggak di indoor ya, kita udah outdoor nih, makanya kan bercahaya banget kan, mukanya bercahaya gitu. Silau sekali loh ini. Tapi enak loh di sini, ini cukup banget ya mendapatkan sinar matahari ya. Nah, mumpung gaya parentingnya Nikita Willy ini lagi viral, boleh nggak kita baca komen-komen netizen gitu? Wow, seru sekali. Seru ya? Kita baca 1.200 lah ya. Boleh? Jangan-jangan, kita pilihin aja. Oke, yang pertama, Kak Nikita pernah ngereok nggak ya kalau anaknya lagi nggak mau makan? Ini kan soalnya sering banget terjadi di dunia peribuan gitu. Gimana? Sering lah. Pasti ada masa-masa kayak aku stres jadi marah-marah sendiri, ada juga. Ngereok tuh maksudnya kayak Ngereok tuh kayak, aduh marah-marah, terus stres sendiri gitu kan. Stres sendiri. Kayak kerempongan sendiri gitu ya. Sendiri. Pernah lah, pernah ya? banget. Berarti manusia biasa, smart Iya dong. moms. Oke, lanjut. Yang kedua, ini kamu kan kayaknya masih sempat olahraga di tengah kesibukan kamu ya. Terus ada yang komen gini, bisa-bisanya dia tidak punya rasa mager, terlalu sulit untuk ditiru. Punya gak sih rasa mager? Karena dari dulu mungkin nggak pernah kayak diem nggak ngapa-ngapain gitu, jadi kayak kalau misalnya anak aku tidur ngapain ya udah olahraga gitu. Justru malah jadi bingung kalau mager gitu ya. Benar, cuma kan banyak ibu-ibu hebat lainnya anaknya tidur bersih-bersih ngurus rumah tangga, jadi itu sama aja tuh juga sama olahraga. Benar, olahraganya cuma beda ya kan. Kalau kita mungkin beres-beres rumah, kalau di kita beneran olahraga gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini seru nih. Ini kayaknya salah satu video yang kemarin viral itu loh. Yang Indra ngawasin Nisa main, prosotan, terus jatuh gitu kan. Terus Indranya cuma ngeliat doang gitu. Nah, ini ada yang komen gini, suami Nikita Willy ternyata sama suami kita, Bun. Iya, jadi itu aku lagi syuting, terus aku titipin Isa ke bapaknya. Tiba-tiba si Indra ngirim aku video anaknya. Si Isa kan udah bisa naik prosotan sendiri. Nggak dipegangin sama sekali, mentang-mentang udah bisa, bener-bener ditontonin aja, terus tiba-tiba mungkin bajunya licin kali ya, jadi kayak cepet banget gitu ya. Terus sampai kejedot. Terus si Indranya, aku aja nontonnya sampai kayak gitu. Terus Indranya bener-bener di video tuh cuma kayak gitu doang gitu. Nggak ada kayak nggak ada kayak gitu. Tapi memang kalau hal-hal seperti itu yang lebih rempong untuk ngelihat seperti itu tuh ibu-ibu ya. Ibu-ibu ya. Pastinya ya. Berarti papa-papa lain memang seperti itu kayak ya? Gitu, makanya dia bilang nih sama kayak suami kita, Bun. Gitu. Oke, lanjut nih, ini masih ngomentarin yang tadi. She said watch easy and he just watch her, he follows the order at the point. Iya, bener banget sih. Tapi emang kalau aku titipin ke Indra jadinya lebih ekstrim. Kalau misalkan main apa lebih ekstrim, atau dia mau jatuh kejedot apa segala macam, bener-bener ya udah didiemin aja gitu. Didiemin aja ya, namanya padahal anak laki-laki. Namanya anak laki-laki. Padahal sebetulnya kamu juga udah tipe yang nyantai gitu ya. Iya. Tapi bapaknya lebih nyantai lagi ya. Terus kadang-kadang kalau misalnya Isa lagi kesulitan apa sampai nangis, sama Indra kayak cuma diliatin, diketawain doang. Oh gitu? Kadang-kadang diketawain baru kayak dipeluk gitu. Tapi dia kayak mau melihat momen anaknya nangis, lucu banget gitu. Oh, itu memang momen buat bapak-bapak ya. Lanjut, ini dia mengomentari video kamu bikin kue sendiri dan merayakan ultah Isa secara sederhana. Dia bilang, cuma Isa, anak artis yang ngerayain ultah dengan cara biasa aja. Masya Allah, Nikita dia bikin sendiri kuenya. Salut, udah cantik, rajin, baik banget katanya gitu. Gimana coba komennya? Kuenya juga kue kecil doang gitu loh, karena kan Isa belum pernah makan kue selama 1 tahun ini. Jadi aku harus cari cara gimana caranya dia bisa makan kue ulang tahunnya. Ya udah aku bikin kue yang memang nggak pakai gula dan pakai tepung baby gitu. Jadinya dia bisa tiup lilin tapi bisa enjoy the cake juga. Karena kalau kita pesen belum tentu orang itu membuat seperti yang kita mau gitu ya. Kalau misalnya kita pesen kan pasti dia nggak bisa
membuat yang bisa dimakan baby gitu, karena memang itu bukan toko kue khusus baby. Gitu. Oke tuh, jadi seperti itu ternyata alasannya Bun. Nah ini lanjut nih, Kak mau tanya, itu Dede Isa kalau tidur sendiri emang kalau malam gak suka nangis Kak? Gimana? So far sih dia sleep through the night ya, dari jam 7 sampai jam 6. Kalau misalkan aku lagi beruntung dia bisa tidur sampai jam 7 pagi gitu. Jadi jam 6 pagi itu paling pagi Isa bangun? Iya. Wow, enak banget ya punya baby seperti itu. Tapi setelah itu ngelatihnya lama gak sih kalau kayak gitu? Pada saat dia 4 bulan, karena dia memang masih kecil, jadi itu sekitar 5 hari kita latih seperti itu. 5 hari aja? Luar biasa. Ini bener banget deh kayaknya yang bilang Nikita dia udah cantik, rajin, baik banget. Kayaknya bener banget ya kamu ya. Terakhir nih, ini dia mau ngomentarin kamu kemarin yang liburan ke Belanda, terus udah gitu kamu makan apa aja kan. Nah dia pengen tahu, penasaran nih, Isa makan apa aja sih kalau lagi holiday? Apakah sama dengan ayah ibunya atau gimana? Nah karena kemarin ke Belanda kita tahu kan untuk makan yang kayak ada protein, ada carbs, ada fiber dan lain-lainnya tuh agak susah dicari, jadi kita bawa rice cooker buat kita masak gitu. Jadi kita tinggal bikin makanannya dia di sana. Cuma waktu di Jepang karena gampang banget buat dapetin makanan sehat, kayak ke convenience store juga udah ada. Jadi kita nggak bawa apa-apa. Jadi kalau misalkan dia mau makan, ikut makanan yang kita makan juga gitu. Kadang-kadang kalau kita makannya yang dia nggak bisa makan, kita tinggal ke convenience store beli onigiri atau beli sushi yang matang gitu. Tuh, jadi kuncinya bawa aja jalan-jalan ke Jepang. Iya. Tujuannya adalah Jepang. Tujuannya adalah Jepang, bener banget. Next nih ya, serius tanya, misal lagi malas makan tapi diajak main kan sampai capek misalnya nih ya. Nah pas jam makan berikutnya, makan malah ngantuk, itu gimana tuh? Kalau ngantuk apakah kamu tetap suapin? Kalau aku sih tetap suapin, biarin dia sampai tidur-tidur. Kalau kamu gimana? Berarti dia nggak makan sampai nanti dia bangun. Oh gitu? Iya. Jadi di skip aja makannya? Karena itu kesalahan dia, kenapa dia dari awal nggak mau makan. Kenapa dia nggak mau makan siang, akhirnya dia lapar mungkin pas mau snack time, 2 jam setelah makan siang itu, tapi dia udah keburu ngantuk, jadi dia mau tidur. Kalau aku paksa kan dia jadinya berantem kan gitu. Jadi reok ya? Iya reok. Akhirnya ya udah nanti aja pas sekaligus makan malam. Oh jadi seperti itu, dan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa juga kalau di skip. Alhamdulillah sampai sekarang tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, itu tuh. Nah ini kita tahu dari hasil ngobrol-ngobrol dengan Niki, banyak banget nih kegiatannya gitu ya. Ngurus anak memang yang paling it takes time that much gitu. Iya. Dan dengan segitu banyak permasalahan dengan anak, terus anak juga baru setahunan gitu. Pasti banyak banget dong rasa-rasa kayak stres atau mungkin aduh ini kayaknya nggak bisa deh ngelakuin sendiri deh. Ada support system kah atau gimana cara overcome-nya seorang Nikita Willy? Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya nggak ada babysitter atau nanny, bukan berarti aku nggak punya support system lain gitu, aku nggak punya pertolongan lain. Ada juga kadang-kadang aku merasa aku capek banget syuting sampai tengah malam, terus besok jam 6 pagi aku harus menyambut anak aku dengan girang gitu. Tapi ada juga kadang-kadang aku capek, aku jadi telepon mamaku, "Mam, hari ini aku titip Isa dulu di rumah ya, nanti sore aku jemput lagi." Gitu. Atau enggak, kalau misalkan mama aku free atau mertua aku free, bisa tolong datang ke rumah dulu nggak, aku mau tidur sampai agak siang gitu. Jadi aku tetap bisa mempunyai me time karena aku punya support system yang banyak juga di sekitar aku. Tuh, kalau seorang Nikita Willy support sistemnya itu mama mertua, suami, dan juga ya siapalah yang bisa dikaryakan gitu ya, dititipin gitu kan. Kalau kita support sistemnya Smart Moms, karena menjadi seorang smart mom lebih seru kalau berbagi informasi. Niki, thank you banget loh ya, udah bolehin kita datang ke apartemen, ngobrol-ngobrol. Ini pertama kali loh aku datang ke apartemennya Niki, tapi seru banget nih ngobrolnya sampai 2 episode ya kan? Terima kasih sudah datang. Yeay, thank you banget ya. Oke, kalau begitu Smart Mom sampai sini ngobrolan kita dengan Nikita Willy. Tapi yang jelas tetap subscribe supaya gak ketinggalan nih dengan episode-episode BTS selanjutnya. Ya kan? Jadi kita ketemu di lain waktu. Lihat Majaya pamit, Nikita Willy juga. Dadah!